alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak, tamu undangan yang hadir, sore ini agak beda ini formatnya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, sip. Nanti mungkin mejanya kita ganti yang bagus gitu Ibu ya. Nah, gitu. Yang ada lacinya Pak ya. Biar bisa gembol snack. Sebelum kita mulai, Ibu-ibu sekalian, mari kita baca istighfar dulu 3 kali. Nanti setelah itu baru kita lihat materi kita hari ini. Tidak akan lama, paling tidak 30 menit. Nanti akan ada Bapak Kepala Desa yang akan memberikan arahan juga tentang masa depan kita di Majelis Taklim Al-Hidayah. Nanti juga ada Bapak Ketua DKM Al-Faifi dan juga Bapak RT 8 dan RT 5 nanti. Oke, kita baca istighfar dulu sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ampunan di akhir tahun ini, tahun 2024. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Tiba-tiba saja malaikat maut itu datang ke kiri kanan kita, menjemput orang-orang yang kita sayangi, yang kita teladani, yang kita jadikan teman setiap hari. Jadi kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberi husnul khotimah. Amin, insyaallah. Termasuk juga ibu-ibu nitip doa juga untuk saudara-saudara yang sudah mendahului, terutama kemarin ada saudara kita dari RT 8, Ibu Endah, yang RT 5, Bu Endah, yang kemarin sudah melanjutkan langkahnya ke tempat yang lebih serius daripada kita. Kita tidak mengasihani beliau, tapi kita mengasihani diri kita sendiri, yang sampai sekarang belum juga bangun. Kata Sayyidina Ali, orang hidup itu tidur, nanti kalau dia mati dia baru bangun. Jadi Bu Endah sekarang sudah bangun, kita yang masih tidur, kita yang lalai di sana sini, Bu Endah sudah terjaga. Mudah-mudahan beliau diberi husnul khotimah, karena ketika beliau dijemput posisinya malam Jumat. Mudah-mudahan termasuk hari yang baik untuk beliau. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini saya membawa materi yang tidak berat. Saya harapkan tidak berat, dan juga banyak format yang nanti akan kita rubah di Majelis Taklim ini Al-Hidayah untuk tahun-tahun ke depannya. 13 tahun itu saya juga kaget angkanya, kenapa tiba-tiba sudah 13 tahun gitu. 13 tahun ini kalau saya bagi 2 periode, ibu-ibu sekalian, separuhnya yang 6 tahun atau 5 tahun itu terbentuk Al-Hidayah pertama kali. Kemudian sisanya 6 tahun sisanya saya baru masuk. Jadi saya orang baru di Al-Hidayah, baru masuk separuh dari 13 tahun ini belajar bersama di Majelis Taklim Al-Hidayah. Baik. Ibu sekalian, semalam saya membersamai sampai ke rumah duka dan baru pulang sekitar jam 2 di malam. Ada satu kata kalimat yang kami ulang-ulang
ketika perjalanan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi rupanya kalimat ini adalah kalimat yang menggambarkan orientasi hidup kita yang sesungguhnya. Jadi inna lillahi, segala sesuatu itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan segala sesuatu itu ilaihi, kembali, rajiun, kepada Allah kembali. Jadi sebenarnya kalau kita ditanya orientasi hidup kita apa, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cita-cita kita paling besar itu ya ini sebenarnya yang kita jadikan sebagai orientasi hidup kita. Nah ini kan akhir 2024. Biasanya ketika akhir tahun itu kita mengadakan muhasabah, mengadakan evaluasi diri, supaya kita tahu langkah kita sampai mana, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Nah di waktu yang singkat ini saya ingin coba membongkar sampai mana diri kita berjalan. Dan ini fungsinya nanti kalau ibu-ibu sekalian sampai terakhir dapat materi ini, saya berharap ini tidak diarahkan ke orang lain, tapi diarahkan ke diri sendiri. Jadi kalau kita muhasabah, evaluasi, untuk mengevaluasi diri sendiri itu lebih sulit daripada mengevaluasi orang lain. Kegemaran kita setiap hari itu kan mengevaluasi orang lain, mengkritik orang lain, memuhasabahi orang lain, tapi diri kita sendiri kadang-kadang malah tidak termuhasabahi. Maka ketika kita ditanya orientasi hidup kita apa, ya ilaihi rajiun, kita baliknya kepada Allah. Nah hari ini kita ingin mengukur kembali apakah jalan kita yang selama ini kita tujukan kepada Allah itu melenceng atau tidak. Kadang-kadang melencengnya itu nggak terasa, Bu. Saya ngelihat dari Bandara Solo itu ke Jakarta, itu di peta itu satu garis lurus. Jadi dari Adi Sumarmo ke Soekarno-Hatta itu satu garis lurus, Bu. Nah, andaikan pilot itu kemudian membelokkan sedikit saja, 1 derajat atau 0,5 derajat dari Adi Sumarmo, tidak ke arah Jakarta, sedikit saja, maka pesawat itu tidak akan sampai ke Jakarta. Mungkin bisa sampai ke Aceh, mungkin bisa sampai ke samudra yang sebelahnya sini. Beloknya cuma 0,5 derajat itu, tapi tidak sampai ke tujuan. Nah, orientasi kita kan ini ilaihi rajiun, kepada Allah kita kembali. Tapi kalau di tengah jalan kita nggak terasa belok sedikit saja, maka tujuan kita tidak akan sampai ke Allah tuh, nggak terasa kita. Jadi maka dari itu kita perlu refleksi diri, evaluasi diri dengan jujur. Pertama itu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, problem kita adalah hari ini kita hidup di zaman yang kalau bahasa saya di sini dan di sana tidak lagi berarti apa-apa. Di sini, di sana itu sudah tidak ada sekarang. Yang ada saat ini. Jadi kita nggak punya dimensi waktu, nggak punya dimensi tempat. Kalau saya bilang di sana, maka di sana itu bisa saya bawa di sini. Masa lalu Pak Soekarno yang baca proklamasi itu saya bisa setel videonya sekarang. Covid kemarin itu bisa saya setel lagi videonya sekarang. Orang yang pemilu di Amerika sana itu bisa saya bawa, saya baca beritanya saat ini juga. Jadi kita tidak punya ruang lagi, kita tidak punya waktu lagi, kecuali cuma sekarang, saat ini saja. Masa depan yang besok belum tentu kita ketemu, itu bisa kita bawa dari sekarang, kita prediksi saat ini juga. Maka kita tidak punya waktu lalu dan masa depan, waktu kita sekarang, hari ini. Dan ini adalah sebuah kecelakaan yang sangat luar biasa. Dampaknya adalah ibu-ibu sekalian sekarang punya HP. HP itu kan memuat informasi dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang. Semua informasi itu sekarang hadir saat ini, mengisi ruang di kepala kita, sehingga kepala kita tidak cukup untuk memikirkan sesuatu yang lain kecuali informasi itu tadi. Pahami nggih? Jadi ketika ini, Bu, orientasinya ini pointer ya, laser. Ketika kita cita-citanya kepada Allah, kan tujuan hidup kita itu awalnya. Kemudian ada informasi yang melimpah ruah yang seharusnya tidak kita cerna sekarang, tapi kita cerna sekarang di kepala kita. Akhirnya kepala kita meledak dengan banjir informasi. Diguyur kita setiap hari dengan informasi yang sejatinya informasi itu bukan urusan hidup kita, bukan cita-cita hidup kita. Sehingga orientasi kita ilaihi rajiun ini ketimbun sama informasi yang begitu banyak. Nah sekarang problem kita itu, Bu, bukan bodoh
bukan tidak tahu adanya informasi atau tidak, tapi informasi itu menawarkan diri kepada kita dengan sendirinya. Jadi sekarang tidak ada orang bodoh, semuanya orang pintar. Mau jualan es teh, mau nggak jualan es teh, semuanya tetap jadi orang pintar Bu sekarang. Karena informasi begitu deras masuk ke dalam kepala kita. Alhasil adalah ibu-ibu sekalian, kalau informasinya banyak, maka kepala kita dipaksa memikirkan sesuatu yang bukan cita-cita hidup kita. Maka kemudian kita capek berpikir sesuatu yang bukan cita-cita hidup kita. Tahu-tahu sudah sepuh, tahu-tahu sudah 50 tahun, tahu-tahu sudah 40 tahun. Kalau saya kayaknya masih muda, kalau ibu-ibu sudah sepuh ibu. Sudah sepuh ibu. Dejon sudah 80 berapa Bu? Enggak ada. Baru 14 Bu. Oh 14. Jadi pikiran kita tersibukkan dengan sesuatu yang bukan orientasi hidup kita. Nah, maka dari itu timbullah nomor 3 Ibu, orientasi hidup kita hilang. Waktu Ibu dulu SMP, ketika ditanya mau jadi apa Ibu, mau cita-cita jadi apa dulu ketika SMP? Jadi presiden mesti ya kan? Jadi presiden. Kalau nggak punya orang dalam nggak bisa sekarang dulu. Jadi presiden. Terus SMA, ketika ibu-ibu lulus SMA, ditanya sama Pak Guru mau jadi apa? Kita jawab jadi apa Bu? Jadi dokter ya Bu ya. Jadi dokter dulu, jadi presiden turun jadi dokter. Ketika lulus kuliah misalkan habis SMA lulus gitu, terus ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi ibu yang baik itu kan, jadi ibu yang baik atau jadi suami yang baik kalau saya itu kan. Kalau ibu-ibu jadi istri yang baik, paling itu mentok jawaban kita. Maka dari situ kita tahu ada pergeseran cita-cita nih Bu, ada pergeseran orientasi. Cita-cita kita zaman kita SMP tidak sama dengan cita-cita kita sekarang. Kenapa kok bisa geser? Karena kita hilang, diri kita hilang. Saya akhirnya berpikir Bu, ketika menikah dan tinggal di Ngasem ini, saya berpikir saya tidak punya cita-cita yang lain kecuali menjadi suami yang baik, itu aja. Cuma itu saja gitu. Saya nggak punya ambisi jadi presiden, jadi menteri, hilang itu semua Bu, ambisi saya hilang. Karena apa? Saya kemudian menyadari untuk menjadi orang lain itu mudah, tetapi untuk menjadi diri sendiri itu yang lebih sulit. Jadi cita-cita paling sulit adalah menjadi diri sendiri. Sadar tidak sadar bahwa cita-cita kita paling sulit adalah menjadi diri kita sendiri. Sekarang kalau kita mau jadi artis, handphone ada, internet ada, perangkat semuanya ada. Kita mau selfie setiap hari juga ada. Kita mau ikut artis Korea, semuanya terlengkap ada, tergambar di depan kita. Tapi kita mau jadi diri kita sendiri, kita tidak bisa. Kalau sekarang saya tanya misalkan sama istri saya, Dek, kamu itu siapa? Maka menjawab saya itu siapa itu tidak mudah, ibu sekalian. Jadi kita perlu merefleksikan diri ini supaya kita bisa menjawab sebenarnya siapa kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mukmin beriman kemudian nganggep kenal sama pangeran, nganggep kenal sama Allah, tetapi ketika ditanya Anda itu siapa, kemudian kita jawab saya tidak tahu saya siapa, maka saya tidak akan kenal sama Tuhan saya. Kalau ibu-ibu tidak tahu siapa diri ibu sendiri, maka ibu-ibu tidak tahu siapa Tuhan ibu. Jadi untuk mengenal Allah kita perlu ngerti siapa kita dan apa yang kita mau sekarang. Setiap tahun kita selalu bikin list nih, tahun 2025, tahun 2024, tahun kemarin kita ngelis, bikin tulisan. Saya mau umroh misalkan, saya mau anak saya lulus, saya mau anak saya nikah, saya mau punya rumah, punya mobil, saya mau punya kendaraan baru. Di tahun 2024 sebagiannya dapat, tapi kita tidak pernah menargetkan kepada diri kita, saya mau menemukan diri saya sendiri di tahun depan. Kita melupakan diri kita sendiri, kita fokus ke yang di luar diri kita. Saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau cicilan saya selesai, saya mau anak saya keterima jadi pegawai negeri PNS. Tapi kita kemudian tidak pernah mencita-citakan saya menemukan diri saya sendiri di tahun depan. Akhirnya nomor 4, ada kemakluman yang terjadi. Namanya juga manusia Pak Subhi. Manusia itu kan wajar kalau salah gitu kan. Jadi manusia itu wajar kalau salah. Gini Bu, saya gambarkan.
Manusia itu M itu identik dengan S, salah. Manusia itu identik dengan salah. Manusia itu bisa benar atau tidak, Ibu? Bisa, maka dia juga punya potensi B, benar. Tapi yang kita lakukan sehari-hari adalah, enggak apa-apa Pak, saya ya sholatnya rodo-rodo ngajine rodo-rodo longgar, apa namanya juga manusia, saya salah biasa, saya S biasa. Di tahun-tahun sebelumnya kita selalu bilang anak saya terlambat sekolah, enggak apa-apa, namanya juga manusia, sesekali juga salah, enggak apa-apa. Kita jarang mengatakan saya berani berbuat benar karena saya manusia. Padahal kita juga punya B yang tidak pernah kita pakai. Anda salah, iya Pak, saya salah, namanya juga manusia. Tapi kita tidak pernah bilang saya benar karena saya manusia, saya berani benar karena saya manusia. Maka kesalahan kita itu selalu menjadi kemanusiaan kita. Nah, kita sering pakai rumus ini, Bu. Kita sering pakai rumus ini. Jadi tahun-tahun depan kalau bisa rumus ini tidak kita pakai lagi. Kita geser M-nya ke B. Kita harus berani bilang, Pak, saya benar karena saya manusia. Bahkan kita tanamkan ke putra-putri kita di rumah, Dok, harus berani bilang benar untuk jadi manusia. Jangan selalu bilang salah untuk menjadi manusia. Jadi kita selalu bilang namanya juga manusia, ya salah enggak apa-apa. Mbok bilang namanya juga manusia, bener ya enggak apa-apa gitu. Jadi evaluasi mendalam ini perlu kita lakukan. Keempat sudah, kelima. Ini pikiran saya, Bu, ya mohon maaf agak random ini. Sekarang kita hitung, Bu. Ibu-ibu itu usia termasuk saya, rata-rata usia kita, Bu, ya 40 sampai 70-an kira-kira rata-rata, Bu. Berarti bisa lebih bisa kurang sampai 70. 40 sampai 70 usia kita rata-rata. Kalau lebih ya alhamdulillah, kalau kurang ya alhamdulillah juga itu. Misalkan ibu-ibu sekarang usianya 40 tahun misalkan. Berarti ibu masih punya deposit 30 tahun. Ibu usia 30 tahun. 30 tahun ini ibu pengajian terus apa enggak? Boten, ibu sholat terus apa enggak? Mempeng apa enggak tuh? 30 tahun sholat terus, enggak berhenti. Enggak, kadang-kadang ke kios gitu ya, kadang-kadang ke kios dodolan, kadang-kadang ngajar, kadang-kadang ngapain segala macam. Kan habis 30 tahun ini tidak efektif untuk ibadah. Saya kasih rumus gini, Bu. Saya kasih rumus. Jadi Rasulullah itu pernah bilang, siapa yang bangun masjid maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Siapa yang bangun masjid maka Allah akan buatkan rumah di surga. Ibu-ibu sekarang mampu nggak bikin masjid? Jujur mawon, Bu. Pakai uang, Bu, mampu nggak? Sendiri? Nggak bisa. Saya nggak mampu juga. Saya juga nggak mampu, sama juga gitu. Sendiri ijen bangun masjid nggak bisa kita. Kebanyakan dari kita nggak bisa untuk itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bangun masjid? Rupanya ibu-ibu, masjid itu Bu, kalau di pikiran saya mikirkan masjid itu bukan bangunan, Bu. Jadi di pikiran saya masjid itu ada dua wujudnya. Yang pertama fisiknya, fisik bangunannya botol segala macam. Yang kedua sistem. Ada masjid megah tapi nggak diurusi, nggak punya sistem kemakmuran, nggak punya sistem peribadatan yang baik. Akhirnya masjidnya mangkrak, nggak ada jamaahnya. Maka ketika ibu-ibu mau bangun masjid, pilihannya ada dua. Yang pertama, ibu bangun fisik masjid, nyisihkan uang, kemudian infak di masjid, bangun pakai keramik, botol, bangun kubah, bangun segala macam. Tapi kalau kita tidak mampu masuk ke finansial, masuk ke fisik, kita bisa masuk ke sini, Bu, ke sistem. Ini pahalanya menurut saya lebih besar daripada ibu cuma nyumbang batu bata, ditaruh di masjid. Batu bata nanti bisa hancur, Bu. Tapi kalau sistem dia terus menerus sampai hari kiamat, Bu.
Jadi selama sistem itu masih dipakai di masjid itu dan dikembangkan terus menerus, misalkan ibu-ibu punya, ini tadi yang inisiatif naruh meja di depan ini kan termasuk bagian sistem. Nanti kalau ke depan meja ini terus dipakai atau nanti diperbarui, dikembangkan, selama sistem itu masih dipakai, orang yang naruh meja, yang sumbangsih untuk membuat sistem tadi dapat terus setoran pahalanya walaupun sudah dipendem. Kalau kita mau wakaf gak kuat kita, Bu. Wakaf mahal, harus beli tanah, harus beli ini. Kita bangun sistemnya. Kita punya sumber daya di kepala kita untuk kemudian membangun sistem masjid. Nah, satu, yang kedua ibu-ibu sekalian, saya bayangkan begini, Bu. Ini ada 10 orang. Ada 10 orang. Satu dari 10 orang itu, ini orang ke-11 nggih, orang ke-11 datang. Jadi ada 10 orang, ada orang ke-11 datang. Tapi dia melihat dari luar, saya nggak mau gabung ke 10 orang itu. Saya mau sholat sendiri, saya mau ibadah sendiri. Dapat pahala, dapat. Tapi dia capek, kalau dia mau ibadah, dia harus lakukan itu sendiri. Tapi ketika yang satu ini bergabung ke 10 ibu-ibu sekalian, jadi 11 orang, dan 11 orang ini membuat sistem ini, maka ketika satu dari 11 orang ini membuat satu amal, maka pahalanya dipukul rata ke 11 orang semuanya. Nah, saya ulangi, Bu. Misalkan ada 10 orang, semuanya berserikat, semuanya berkumpul, sepakat, yuk kita bikin sistem yang baik sama-sama bareng-bareng. Sepakat. Nah, kalau 10 orang ini sepakat, ada satu dari 10 orang ini yang kemudian misalkan memakai sistem itu, sholat misalkan, atau infak dengan mudah gitu kan. Dia infak, pahalanya infak itu mengalir ke 10 orang yang lain, ke 9 orang yang lain. Efektif sekali. Jadi kita bisa di rumah waktu tidur capek, teman kita ibadah itu ngalir ke kita juga, tanpa mengurangi pahala orang yang ibadah. Oh, itu efektif sekali, Bu. Waktu kita 70 tahun ini tidak bisa untuk ngejar itu. Maka kita perlu bekerja cerdas sekali untuk ini. Nggak bisa kita masuk surga gara-gara kita sholat sendiri, nggak bisa. Masuk surga gara-gara kita misalkan bikin kotak infak sendiri, bikin pengajian sendiri, nggak bisa. Maka yang perlu kita lakukan adalah bergabung sama-sama, berserikat, dalam tanda kutip berorganisasi gitu, kemudian membuat sistem. Satu orang melakukan sistem itu, menjalankan sistem itu dengan kebaikannya, maka kebaikannya mengalir ke semua orang yang bergabung tadi. Saya kira itu sangat efektif sekali untuk di zaman kita yang kita hilang orientasi tadi. Nanti kita akan lebih mudah ke sini, Bu, ke ilaihi rojiun. Lebih mudah itu. Tapi saya kasih yang terakhir, tapi ibu-ibu kalau jalan berdua sama suami sama anak goncengan motor misalkan, perjalanan ibu-ibu lebih cepat apa lebih lambat? Lebih lambat. Kalau ibu mau cepat, ibu sendiri apa bareng-bareng? Sendiri. Ini agak agak kontradiktif ya, Bu, dengan 10 tadi loh. Kita kan diminta gabung sama-sama. Tapi kalau kita jalan bareng-bareng, kita nyampenya lama. Kalau kita jalan sendiri, kita nyampenya cepat. Tapi yang kedua, nah, walaupun kita jalannya lambat, ibu-ibu sekalian, tapi kita jarak tempuhnya jauh. Kalau kita goncengan motor sama suami sama anak-anak kita misalkan, atau naik mobil sama suami kita, memang kita berdua lambat, tapi jarak tempuh kita semakin jauh. Kalau kita nyopir mobil sendiri, mungkin kita bisa cepat, tapi jarak tempuh kita tidak akan jauh, karena kita jalan sendiri. Sugeng rawuh Pak Kepala Desa, nggih. Monggo. Nggih. Alhamdulillah ini Pak Lurah datang. Kita bisa langsung mintai tanda tangannya. Saya ulangi, Bu ya. Kalau kita sama-sama, jalan kita lambat, tapi jarak tempuh kita jauh. Kalau kita sendiri, jalan kita cepat, tapi jarak tempuh kita pendek. Nah, Ibu sekarang mau ke surga itu jauh apa dekat?
Jauh. Berarti ibu butuh sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama walaupun lambat. Walaupun jalannya lambat. Gitu. Jadi kalau kita mau ke surga, surga itu kan jauh tuh. Jadi kita butuh kekuatan sama-sama bareng-bareng, walaupun jalannya pelan-pelan tapi pasti tetap jalan. Sehingga suatu ketika kita sampai ke surganya Allah, ke ridhonya Allah. Daripada kita ngincar surga, kita jalannya sendiri, buru-buru, gitu kan. Nanti jarak tempuhnya tidak akan jauh. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk amal efektif tadi kita perlu melakukan itu berkelompok, bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Kemudian pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah membuat sistem tadi 10 bergabung tadi, maka kita harus bisa menjawab siapa kita, dari mana saya datang, kemana saya harus menuju, bagaimana seharusnya saya jalan ke tujuan, sejauh mana perjalanan saya. Jadi di 2024 ini, ibu-ibu nanti di akhir Desember kalau bisa jawab ini dengan jujur. Ibu-ibu itu datang dari mana? Tujuannya kemana? Sudah sejauh mana berjalan? Bagaimana harusnya cara berjalan yang baik? Bareng-bareng walaupun lambat atau cepat tapi sendiri. Nah, ini perlu kita pertimbangkan semua supaya nanti refleksi diri kita bisa ketemu. Siapa kita bisa ketemu. Jadi 2025 target kita tidak mencari siapa-siapa, target kita hanyalah mencari diri kita sendiri. Oke. 5 menit terakhir saya sempat bikin ore-orean guys Bapak Ibu sekalian tentang SWOT. Ini analisis SWOT di Majelis Taklim Al-Hidayah. Sepaham saya gitu. Jadi yang saya rasakan di Al-Hidayah kita mengalami ini. Nanti kelebihan kekurangan kita bisa cross, kita bisa tautkan ke sana ke sini. Kita bisa cari solusinya. Ini SWOT kita, Bu. SWOT itu strength, weakness, opportunity sama threat. Jadi kekuatan, kelemahan, potensi dan juga ancaman. Nah, ini saya buat beberapa, Bu. Yang pertama, Majelis Taklim Al-Hidayah itu punya kekuatan. 1, kelengkapan aset masjid. Jadi kita di bawah Masjid Al-Faifi, dan Masjid Faifi memberikan kita akses untuk semua sarana prasarana yang ada di masjid untuk kita pakai. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, Al-Hidayah itu kita menang lokasi. Saya pernah ngisi majelis taklim itu di Wonosegoro, sangat jauh sekali itu jauh, masuk hutan, Bu. Akses internet tidak ada, sinyal kedip-kedip gitu kan, jauh dari perkotaan. Nah, kita ini walaupun Ngasem ini bukan kota, Ngasem ini kota apa mboten, Pak? Desa ya? Separuh ya. Namanya kepala desa bukan kepala kota ya. Berarti desa. Jadi Ngasem ini buffer zone. Buffer zone itu separuh. Kita mau ke kota dekat, kita mau ke desa juga ada itu akses lokasinya. Sehingga kita punya lokasi yang sangat strategis Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan majelis taklim ini. Yang ketiga, kita punya dukungan support dari tokoh-tokoh sekitar ini, Pak Kepala Desa, kemudian juga Pak RT, Pak RW. Mudah-mudahan kita bisa nanti undang Pak Bupati juga ke masjid kita ini. Jadi kita punya dukungan tokoh-tokoh yang kompeten di bidang ketokohannya. Kemudian kekuatan kita yang keempat adalah kita bisa rutin selama ini. Saya belum pernah melihat Al-Hidayah kosong. Yang ada diganti pembicaranya gitu. Mesti diganti. Kalau satu nggak bisa diganti yang lain. Ya, ini bekal kita tuh. Kita rutin konsisten. Ini bagus sekali. Kemudian terakhir kekuatan kita adalah Al-Hidayah itu kalau saya lihat secara kasar terbuka untuk semua kalangan. RT manapun bisa masuk, organisasi manapun bisa masuk, Muhammadiyah, NU, MTA, Salafi, fokus bisa masuk semua, lengkap gitu kan, lengkap. Kelemahan kita, kalau kurang mohon ditambahi. Jadi kesibukan kita itu tidak cuma ngaji. Ibu-ibu itu kesibukannya wanita karir ya kan, ibu-ibu ini kan, wanita karir. Wanita kurir, ya, wanita karir. Kita kesibuk juga loh. Kita kadang-kadang jualan, kita kadang-kadang harus ke sana, ke sini, ngantar anak dan lain-lain. Jadi kita tidak cuma sibuk pengajian aja. Kalau pengajian itu digaji, nah itu kesibukan kita bisa pengajian aja. Ada anggaran untuk pengajian nggak ini ya? Nanti kita tanya ya kalau ada ya. Kita tanya, oh ada itu kan. RT aja digaji kok mau masuk takmir nggak gitu. Satu. Yang kedua, kita pengajian lain, saya pernah data Bu, pengajian ibu-ibu di daerah Ngasem ini ada beberapa yang potensial. Nurul Iman, kemudian di sebelah baratnya di Pancan itu juga ada pengajian. Kita itu nggak terintegrasi Bu, jadi kita itu nggak gabung ke mereka. Jadi kalau mereka misalkan ada pembicara yang bagus, kita nggak bisa pinjem pembicara itu. Kalau kita datangkan Ustadz Musta'in yang bagus, Ustadz Musta'in tidak bisa dipinjam oleh mereka. Jadi tidak terintegrasi, kita copot sendiri-sendiri.
Nah kalau di Ngasem ini pengajiannya bisa ngumpul jadi satu, bisa safari kemana-mana, itu bakalan kuat sekali pengajian di Ngasem. Jadi kita nggak punya integrasi itu. Lanjut, keberagaman pemateri. Seharusnya ini masuk ke kelebihan ya. Ada kelebihan nih, salah nih. Harus masuk ke sini nih harusnya. Ya, oke, sip. Selanjutnya kita masih tergantung donatur, tergantung impuls dari donatur. Nah mudah-mudahan nanti tahun 25 kita punya sumber dana sendiri untuk memakmurkan diri kita sendiri. Pak Bintang, Sugeng Rawuh nggih. Materi kita belum terstruktur, Bu. Ini yang di pengajian bapak-bapak saya mulai bikin sekolah. Jadi sekolah zakat, nanti semua materi tentang zakat kita selesaikan. Selesai zakat nanti kita pindah haji misalkan atau waris. Jadi kita buat model sekolah terstruktur. Mudah-mudahan Al-Hidayah nanti ke depan punya sekolah tahsin misalkan. Jadi tahsin selesai, Al-Fatihah selesai, ada sekolah-sekolah yang khusus. Tata keuangan kita belum terbuka. Kita belum punya rekening. Kayaknya nanti kita bikin kris ya. Nanti di-scan bisa untuk pemasukan mudah. Kelemahan kita lagi, Bu, kita tidak pernah terekspos. Al-Hidayah pernah sekali masuk ke jurnal nasional. Saya pernah masukkan sekali. Tapi kita nggak pernah terekspos sama sekali. Kita nggak punya media sosial. Ibu-ibu punya Instagram, bukan? Punya, gitu kan? Al-Hidayah nggak punya. Al-Hidayah nggak punya. Ibu-ibu punya Facebook, punya. Gitu. Al-Hidayah nggak punya. Al-Hidayah nanti harus punya media sosial supaya kita terekspos, supaya orang kalau mau berbuat baik itu, oh ada Al-Hidayah, saya bisa lewat sistem ini, oh ada itu, saya bisa lewat sistem ini. Jadi kebaikan kita tuh jangan ditutup-tutupi, dibuka. Semua orang harus tahu bahwa kita ada kelompok orang yang berbuat baik di sini, sehingga gambarannya ke Indonesia itu positif itu loh, tidak negatif gitu. Nah, lanjut, minim kolaborasi ini sudah tadi. Potensi kita, Bapak Ibu sekalian, potensi kita ada 3, saya detek. Yang pertama, kita punya generasi muda. Nanti IFAM insya Allah bulan ini, pekan-pekan selanjutnya GSB nanti akan ada launching IFAM. IFAM itu remaja masjid kita mau punya struktur organisasi sendiri. Maka ini mulai Mbak Fira masuk, nanti ke depan remaja akan diintegralkan dengan pengajian ibu-ibu sekalian sehingga kita lebih fluent ya, lebih beraneka ragam warnanya gitu. Jadi ada kakak-kakak, ada remaja-remaja yang juga nanti akan masuk. Itu potensi luar biasa remaja-remaja. Kerjasama dengan majelis taklim lain, guna akses teknologi, kita harus punya HP sendiri majelis taklim Al-Hidayah gitu. Harus punya akun sendiri, harus punya kemudian alat-alat integrasi teknologi sendiri supaya kita bisa ekspos nanti. Ancaman kita, nah kita terancam oleh perubahan sosial yang cepat. Internet begitu cepat sekali, pikiran kita disibukkan dengan hal-hal yang bukan orientasi hidup kita tadi. Legalitas, ini ancaman kita juga, mungkin kelemahan kita juga. Di Kemenak itu ada pelembagaan majelis taklim namanya, di Kemenak itu bisa. Jadi majelis taklim ada nomornya, majelis taklim khusus. Nanti ada workshopnya, kemudian lain-lain. Nah kita secara kelembagaan mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa kita bentuk dengan legal, dengan baik. Kemudian keberagaman. Kadang-kadang orang beda itu nggak betah, Bu. Oh saya NU, saya Muhammadiyah, saya Salafi, saya MTA, nggak betah kadang-kadang. Jadi Al-Hidayah ini kan beragam sekali. Dari sana, dari sini ada. Kadang-kadang ada rasa nggak betah, saya nggak nyaman sama itu, saya nggak nyaman sama ini. Ini ancaman kita. Nah mudah-mudahan ini bisa kita akrabkan nanti ke depan. Yang terakhir ancaman kita adalah hilang generasi. Ibu-ibu sekalian jangan sampai generasi muda lepas. Hilang generasi. Kita itu usianya sudah sepuh, kok yang ngalah, nggak usah ngegas terus, nanti diganti sama anak-anak muda. Anak-anak muda harus ikut ke dalam regenerasi. Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini coret-coretan saya, kita punya peta jalan 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan kita mau ini gambaran saya ya, nanti ibu-ibu godok lagi nggak apa-apa, ini gambaran kasar saya. 2025 kita perlu struktur yang kuat, kemudian media yang tersorot terus-menerus di media. Jadi struktur organisasi perlu kuat. 2026 mudah-mudahan kita mandiri secara finansial. Jadi keuangan kita nggak usah ngandelin donatur, kita punya badan usaha sendiri. 2027 kita ekspansi kolaborasi nasional. Jadi mudah-mudahan bahkan bisa internasional, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi sama pengajian TKW di Hong Kong, di Taiwan, itu bisa kita kolaborasi. Tahun 28 kita punya pengembangan komunitas, kita masuk ke komunitas tani, komunitas UMKM, masuk ke komunitas di pemerintahan, di masyarakat, bisa membantu desa juga harapan kita. 2029 kita bisa pengembangan berkelanjutan. Ini yang tujuannya untuk kemakmuran bersama di kawasan minimal Ngasem
dan sekitarnya gitu ya. Saya kira ini pengantar dari saya, ibu-ibu sekalian. 2025 apa yang kita cari? 2025 apa yang kita cari? Diri kita sendiri. Kita tidak mencari siapa-siapa, tetapi kita mencari diri kita sendiri. Karena menjadi diri kita sendiri itu cita-cita yang paling sulit daripada menjadi sosok orang lain. Jadi 2025 mudah-mudahan kita ketemu sama kita yang selama ini hilang, sehingga jalan kita lebih teratur. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mohon maaf jika ada salah katanya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Mbak Vira untuk dioper ke acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah mencatat menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat.